Okay, before that, I'd like to ask Ronald Suryadi, kelas TOEFL ya. Hello, Ronald. Are you there? Ya, kelas TOEFL bukan? Kelas IELTS. Oh, IELTS, oke. Saya pindahin ya. Oke, thank you. Alright, let's get started. So, we have 3 meetings left. Jadi, meeting kita itu kan ada 20 ya. Nah, untuk meeting ke-20 itu dia hanya evaluasi. Kemudian nanti di meeting 20 ini sendiri saya akan berikan ke Anda jadwal untuk tes dari tutor nomor 1 ini. Nanti di akhir kalau teman-teman udah tes di tutor nomor 1, nanti akan dapat sertifikat. Nah, rencananya di pertemuan sekarang itu kan 17, besok 18, kemudian 19, itu agendanya kita akan mengerjakan soal reading full. Nah, maka kita hanya punya 2 meeting lagi, karena kalau saya lihat di grup, udah pertemuan ke-16 kemarin Jumat, maka hari ini pertemuan ke-17. Jadi ada beberapa PowerPoint yang sedikit akan ngebut saya sampaikan. Salah satunya itu tentang inference. Alright, let's get started. Well, so making an inference, it deals with how we as the reader make a guess based on the text. So it differ with guessing. Guessing is not based on the evidence, but inference is based on the textual evidence because it is reading, right? So inference. Inference is a decision reached on the basis of evidence on the reading and your own background knowledge. Jadi ketika kita baca, karena reading itu ada teks, jadi inference ini jawabannya tersirat di teks. Yang otomatis ada clue yang muncul di teks. Nah, kita harus simpulkan dari clue yang muncul, apa nih kira-kira. Nah, soal-soal seperti ini banyak muncul di TOEFL ya, ataupun di soal-soal yang membutuhkan critical thinking biasanya, atau kalau di istilahnya ada juga HOTS, High Order Thinking Skills, meskipun berbeda sedikit ya, tapi intinya sama saja. Jadi dia jawaban yang tidak tersurat, artinya stated, tapi jawabannya itu harus disimpulkan. Nah, inference is an educated guess about the text. Why it is called educated? Because it is based on a textual evidence. Jadi, kenapa itu educated guess? Bedakan dengan tebakan meramal ya. Tebakan meramal dengan tebakan yang berdasarkan fakta itu akan beda. Kalau meramal kan kita hanya melihat muka, oh kamu mah kayaknya seperti ini. Tapi kalau ada textual evidence kan beda. Ada evidence itu berbeda. Nah, inference is reading between the line. Jadi dia jawabannya tidak stated di teks plek-ketiplek gitu ya. Tapi dia harus disimpulkan. And inference is not directly stated in the text you are reading. Nanti kita lihat di modul ada contohnya ya. Nah, drawing a conclusion is the outcome of making an inference. Oke, sebentar. Alright, let's continue. Oke, prediction. Nah, the author or character implies, but you the reader infer when you make an educated guess. Educated guess ini yaitu tadi berdasarkan bukti. Nah, contoh soal apa saja yang ada di reading ketika itu jawabannya tidak stated atau tersirat. Ketika ada kata-kata suggest, which answer does the text suggest is bla bla bla. Kemudian imply, which answer does the author imply is bla bla bla. Kemudian infer,
ada reasonably infer, ada suggested that, with which would the author agree, and then the last is which sentence would the author most likely use. Now, when you are going to master inference, there are several skills that you might acquire. First is define unknown words using context clues. Yang kedua, learn about a character. Kemudian picture the setting, determine the author's or character feelings and bias, draw conclusion and make prediction based on facts, and the last is use your prior knowledge to better understand the reading. Kita akan lihat contoh-contoh dari masing-masing skill yang bisa Anda kuasai ketika Anda sudah menguasai inference. Oke, pertama, ada yang tahu Paul McCartney? Have you ever heard the name Paul McCartney? Pernah dengar teman-teman nama Paul McCartney? Belum pernah, Sir. Belum pernah, oke. Kalau The Beatles tahu? The Beatles? Have you ever heard? Tahu, Mister. Ya, nah, Paul McCartney itu salah satu vokalis dari The Beatles ya. Kalau kita tahu dari The Beatles itu John Lennon, nah yang suka vokalis pasangannya itu ya ini Paul McCartney. Nah, lagu ini dari lirik lagu Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Side by side on my piano keyboard, why don't we? Nah, misalkan Anda tidak punya waktu dan tidak ada kesempatan untuk membuka kamus. Apa arti dari Ebony dan Ivory? Berdasarkan teks yang ada. Kira-kira artinya apa? Any idea? Anyone? Tuts Apa? piano. Okay. Very good. Alright. So ada ada clue ya. Live together in perfect harmony. Side by side on my piano keyboard. Nah, kan yang hidup bersama dalam harmoni yang perfect gitu ya. Side by side on my piano keyboard. Jadi kalau misalkan tut putih, keyboard itu tut putih saja kan tidak perfect ya. Kalaupun tut hitam saja sama. Nah, pertanyaannya kok ada why don't we? We-nya ini siapa? We-nya siapa kira-kira? Any idea? Why don't we? We-nya siapa? We-nya itu yang menceritakan Ebony dan Ivory, Mister. Oke. Yang menceritakan Ebony dan Ivory kan penyanyinya ya. Nah, kebetulan penyanyinya itu dia ada dua orang, Paul McCartney dengan Stevie Wonder. Have you ever heard the name Stevie Wonder? Ini lagunya terkenal sekali banyak ya di iklan. No, Mister. No, okay. Stevie Wonder is a black guy, itu singer ya, black singer guy. Jadi lagu ini Ebony and Ivory itu zaman dahulu kala ketika zaman apartheid masih sampai sekarang juga isu-isu rasial di Amerika kan masih tinggi ya.
Nah, isu-isu rasial kulit putih dan white supremacy itu ya, kulit putih yang merasa superior. Nah, dengan kulit hitam yang dirasa di bawah kulit putih. Nah, di zaman itu muncul lagu ini dengan pesan moral kebajikan ya, artinya perdamaian antara kulit putih dan kulit hitam. Nah, kulit putih direpresentasikan oleh Paul McCartney, sedangkan dari ras kulit hitam penyanyinya itu diwakili oleh Stevie Wonder. Nah, dilalahnya ketika lagu ini booming ya, itu bukan menjadi pesan perdamaian, tapi malah sebaliknya. Rasial itu malah jadi tinggi. Tahu sebabnya kenapa? Karena Stevie Wonder ini memang penyanyi hebat, lagunya banyak yang terkenal. Tapi dia disabilitas, dia nggak bisa ngeliat, dan mungkin kalau tidak salah nggak bisa ngedenger juga. Tapi dia musisi yang handal, jago banget. Sedangkan kalau Paul McCartney normal gitu. Nah, atas alasan itu banyak orang yang bertanya, kenapa kok nggak ngambil penyanyi kulit hitam lain yang lebih proper dan normal untuk direpresentasikan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ras kulit hitam ini merasa di dalam lagu keadilan pun masih terdapat ketidakadilan. Nah, dari kata ini kembali ke sini, Ebony and Ivory kita tahu dari clue live together in perfect harmony side by side on my piano keyboard. Nah, kemudian why don't we-nya ini refers ke penyanyi. Kenapa kok kita penyanyinya yang kulit putih kulit hitam tuh nggak bisa live together in perfect harmony? Seperti tut piano yang putih dan hitam. Kan berdampingan tuh samping-sampingan dan tidak ada masalah gitu ya. Berbeda dengan manusia, memang ya itu. Kelebihan manusia terkadang menjadi kurangannya ya, kemampuan untuk berpikir itu. Oke. Now, learn about a character. Kalau teman-teman nonton film, tidak mungkin si tokohnya itu stated saya jahat, saya baik, saya lakon gitu ya, protagonis, saya antagonis, tidak seperti itu kan. Tetapi kita belajar dari apa tindakan dan apa yang dilakukan oleh si tokoh berupa evidence kan ya. Nah, di sini ini ada diambil dari novel judulnya A Swiss Immigrant. My mother had to try to keep track of us. She finally took us and tied us all together so that we would stay together. And that's the way we came off the boat. Pertanyaannya, ibunya jahat atau baik? Baik, Mister. Baik, betul. Jadi karena ini konteks settingnya di kapal ya, kapal imigran, katakanlah si orang tuanya ini ingin pergi kemana gitu ya dari luar negeri. Dan ketika kapal itu berisi imigran, seperti kalau contohnya apa ya, Rohingya kali ya, nah itu kan di kapal berdesakan. Berdesakan kenapa ya? Karena semuat mungkin ingin mereka kabur dari negaranya kan. Ibunya, my mother had to try to keep track of us. Jadi watching their children. Karena kalau misalkan kalang kabut itu kan nggak tahu anak nomor 1 di mana, 2 mana, 3 kemana. Nah, maka idenya the mother finally took us, jadi si anak itu diambil and tied us all together, ditaliin gitu ya, atau ditandain supaya tidak berhamburan kemana-mana. And that's the way we came off the boat to learn about the character. Jadi kalau misalkan sudah menguasai inference, kita tahu nih kalau baca teks entah itu dari koran, entah itu dari jurnal, entah itu dari apapun, kita tahu keberpihakan penulis itu kemana gitu, arahnya. Meskipun secara kalau dari jurnal itu kan akademik itu cenderung moderat ya di tengah, tapi kita akan tahu kecenderungan penulis itu kemana, pro atau kontra seperti itu. His mother wanted to keep them safe. Gitu. Kemudian picture the setting. Ini banyak teknik ini yang dipakai di novel ya, seperti di bawah pohon rindang, di atas ilalang gitu ya, di bawah pancaran bulan purnama. Nah, seperti itulah. Jadi kita langsung membayangkan kira-kira tempatnya di mana. Contohnya ini Aceh was in shattered ruins. Kita tahu pas tsunami ya. Buildings were just shards now and rubble scattered everywhere.
Nah, ini determine the author's feelings and bias. Kalau teman-teman menemukan teks yang di bold, yang di italic, yang di underline, hati-hati bisa jadi itu penulis sedang sarkas atau penulis sedang menekankan pesan yang mau dia sampaikan. Kalau misalkan kita chatting dengan teman gitu ya, dengan pacar ataupun dengan istri, dengan siapapun, ketika kita nanya, misalkan kamu udah makan, dibalasnya G saja dan besar, it means something, right? Kamu udah makan G, mau makan nggak Y? Kita kan langsung mikir, kenapa ya? Nah, itu salah satu dari inference. Textual evidence-nya apa ya itu? G yang huruf besar tadi, Y yang huruf besar tadi. Ataupun kalau kata-katanya di apa namanya? Di huruf besar semua ya. Itu kan bisa jadi ada dua kemungkinan. Pertama, kepencet. Kedua, memang sedang marah. Itu kan bisa jadi hanya dari kata itu pun kita bisa tahu, oh ini kayaknya lagi marah. Atau dari balasannya yang singkat, oh dia kayaknya nggak mau ngebahas itu. Nah di sini, entah teman-teman mengalami atau tidak, ini diambil dari Time Magazine ya. Teksnya, the credit card has risen as a new symbol of status that lets people rent a plane or boat or car without having to pay a penny. Nah, di sini kenapa statusnya dikutip ya, diberi kutipan khusus status gitu, status. Kira-kira dari teks ini kenapa tuh kok penulis masih kutipan status? Ya, a skilled reader infers that Time magazine was biased about the use of the new credit card. Wanting status, people would think they had to get a credit card and purchase as their neighbors did because of the magazine's article. Credit cards have fall two intents. Quotation marks can mean sarcasm. Jadi kalau ada teks yang pakai quotation mark atau kutipan, itu bisa jadi sarkas atau penekanan pesan yang mau disampaikan oleh penulis. Di zaman dulu mungkin ya, kalau mengalami kartu kredit ataupun bahkan ATM, gitu ya, itu bisa menjadi penanda status bahwa yang punya kartu itu berasal dari ekonomi menengah ke atas, sedangkan yang nggak punya ya menengah ke bawah lah, kurang lebih. Karena kan di awal kemunculannya takjub dong orang, dia nggak bawa uang tapi tinggal gesek-gesek bayar gitu. Kalau sekarang kan sudah biasa tuh, karena banyak juga produk bank digital dan lain-lain, sehingga akses untuk orang mendapatkan ATM ini sangat mudah. Poinnya adalah ketika misalkan teman-teman menemukan teks seperti yang kemarin tuh yang ada di italic, yang di garis miring ya, yang dari Longfellow itu kan itu menceritakan karyanya Longfellow. Nah, jadi kalau ada yang di highlight seperti ini kita baca dulu. Kok ini kenapa di highlight? Kita lihat konteksnya. Untuk apa itu di highlight? Kemudian draw conclusion and make prediction based on fact. Faktanya, misalkan Presiden JFK atau John F. Kennedy was shot and killed during a motorcade in Dallas, Texas on November 22nd, 1968. Nah, faktanya ketika ada presiden ditembak dan dibunuh, berarti kursi kekuasaan kan kosong tuh. Ya, maka someone needs to take control of the US government immediately. Jadi kalau ada seseorang presiden dibunuh tuh harus diangkat sesegera mungkin karena ya itu kursi kepresidenan kosong. Dan faktanya memang di Amerika ini banyak sekali presiden yang ditembak dan dibunuh. Salah satunya ini JFK yang penuh dengan intrik ya. Well, so it is about inference. Kita lihat dulu ke modul ya.
Nah, kemarin itu sampai, if I'm not mistaken, kalender udah, vaksin udah, ini hoax juga udah ya. Nah, kita jelasin ini directly answered question, jadi itu jawaban yang detail tentang teks. Ini mah bisa dibaca lah, pokoknya mah ada stated di teks. Nah, yang tidak stated di teks, skill 4, find unstated details. Kita lihat contohnya ya. In English, there are many different kinds of expression that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. It was first used by British sailors in the 1850s and probably came from the French word gadget. Kayaknya pronounce-nya gitu ya, guys. Saya kurang tahu juga. Which was a small hook. In everyday use, the word has a more general meaning. Other words are also used to give a name to something unnamed or unknown. And these words tend to be somewhat imaginative. Some of the more commonly used expression are what we call it and what sis and a thingamob, thingamajig, a doodad, and doohickey gitu ya. Nah, biasanya jawaban yang stated, unstated ini seperti apa? Nih, which of the following is not true about the word gadget? Itu kan kita harus baca satu-satu sesuaikan dengan teks kan ya. Nah, kalau ada seperti ini soal, temukan dulu yang ditanyakan itu kata apa. Oh, di sini word gadget. Kita cari kata gadget di teks di mana. Nah, kebetulan ada di line 3. The word gadget is one such word. It was first used by British sailor in 1850s. Nah, kita cari yang A. It is used to name something when the name is not known. Betul gitu ya. Si gadget ini muncul karena untuk menamakan yang pada saat itu belum diketahui sebelum ada namanya. B. It was used at the beginning of the 19th century. Oke. Nah, kemudian yang C. It most likely came from a word in the French language. Tadi betul ya, French word itu dari bahasa Prancis. D. Its first noun used was by British sailor. Betul juga, British sailor. Maka jawabannya yang bravo. Nah, kenapa salah? Kan at the beginning of the 19th century, abad 19, sedangkan ini abad 18 gitu ya. Nah, maka itu salah. Dan jawabannya kan ditanyainnya not true, maka bravo betul. Kita lihat yang blood plasma. Silahkan dikerjakan.
Ketemu jawabannya nomor 1 dan 2? Nomor 1 Bravo, Sir. Nomor 1 Bravo, nomor 2 Nomor 2 Charlie, Mister. Nomor 2 Charlie, Mister. Oke. Charlie. Ya, kita bahas nomor 1 ya. All of the following are true about blood plasma except that Bravo blood cells have been taken out of it. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. It consists of blood from which red and white blood cell has been removed. Okay. It is often okay. Blood cells have been taken out of it. Yang ini itu betul ya, fakta. Karena ada blood cell have been removed. Jadi blood plasma itu kan yang ditanyakan blood plasma ya. Kalau yang Bravo, blood cell have been taken out of it, ya memang betul karena blood plasma itu terdiri dari blood yang merah dan putihnya itu sudah diambil atau dipindahkan. Maka yang Bravo betul. Betul. Ya. Ini kan pertanyaannya except. Yang Charlie, patients are often transfused with it, itu juga betul karena ini lanjutannya di line 2. It is often used in transfusion because a patient generally need plasma portion. Itu juga fakta, betul. Delta, it is generally more important to the patient than other parts of whole blood. Oke, coba. Nah, ini more than And other component. iya, generally need the plasma portion of blood more than other components. Maka yang jawabannya itu alpha. Kenapa? It is a Karena yang atas almost ya. iya, sedangkan di teks blood plasma itu clear, almost colorless. Sedangkan di opsi alpha itu color Deeply. deeply lagi. Jadi berwarna pekat. Sedangkan kalau di teks itu dia almost colorless. Maka jawabannya alpha. Kemudian yang kedua, which of the following is not stated about whole blood? Tadi banyak yang menjawab Charlie. It is impossible to keep it in storage for a long time. Ini pasti di paragraf 2 ya. Whole blood. Plasma can be mixed for all donors and doesn't have to be from the right blood group as whole blood does. In addition, plasma can be dried and stored. Okay. While whole blood cannot. Okay. It is impossible to keep it in storage
for a long time. Oke, hmm, itu masih stated sih ya. Ini kan cannot nih. Jadi dia kebalikan dari can be dried and stored. Nggak bisa disimpan lama dan nggak bisa dikeringkan. Blood, whole blood itu it is different from plasma. Plasma differ sudah jelas stated ya. Bravo, it cannot be dried. Ya, itu juga stated. Charlie juga sama, stated. Nah, coba delta. It is a clear, colorless liquid. Plasma differ in several important ways. Oh, oke. Nah, ini kenapa jawabannya delta ada di kalimat ini? Oke. Dari kalimat pertama, plasma differs in several important ways from whole blood. Kira-kira ketemu nggak? Kenapa kok jawabannya delta? Atau bingung, teman-teman? Karena yang delta itu ada di paragraf utama, Mister. Tuh. Nah, ini di paragraf kedua, kalimat awalnya kan gini, plasma differs in several important ways from whole blood. Titik. Artinya, yang disebutkan first of all sampai akhir, itu perbedaannya. Berarti kalau perbedaannya disebutin, yang nggak disebutin apa? Terkait dengan yang pertama, Iya, persamaannya kan berarti. penjelasan. Jadi ketika plasma disebutkan, plasma itu berbeda dari whole blood. Perbedaannya pertama apa. Nah, makanya yang nggak disebutkan itu persamaannya. Persamaannya apa? Ya ini, clear, colorless, liquid. Si blood plasma dan whole blood itu sama-sama colorless liquid. Maka jawabannya delta. Gitu. Kalau yang Charlie itu masih stated karena ya ini, whole blood cannot, artinya nggak bisa disimpan dan nggak bisa dikeringkan dan nggak bisa disimpan. Nah yang ini nih yang imply mah, imply banget karena kita harus sensitif ketika ada plasma differ in several important ways. Berarti yang disebutkan itu perbedaan. Yang nggak disebutkan berarti sama antara whole blood dan plasma. Nah sebelumnya sudah disebutkan blood plasma itu gitu. Jadi artinya sama dengan whole blood. Begitu. Tapi, Sir, itu kan Ya. di sini disebutkan plasma can be dried and stored. Tapi kan but cannot. Nah, itu bisa jebakan juga tuh yang Bravo. Yang Bravo jebakan gimana? Ya kan di sini bicara plasma itu kan can be dried ya. Sedangkan kalau yang whole blood itu kan cannot gitu. Ya, betul. Apa yang dimaksud dengan cannot be dried? Ya, ini ya bisa jadi jebakan karena mungkin karena hanya ada kata cannot kita menyangka itu imply ya, jadi tersirat. Padahal mah tersurat karena sudah disebutkan sebelumnya plasma can be dried and stored. Berarti ketika disebutkan cannot whole blood mah tidak bisa dikeringkan dan disimpan. Cannot be dried and stored. Nah, ini Berarti yang harus satu kesatuan itu ya. ya yang imply mah ternyata yang ini nih, paragraf awal yang tidak disebutkan gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Saya coba dulu lihat ke bawahnya. Materi selanjutnya pronoun referen. Pronoun referen itu ini kayaknya lebih mudah untuk Anda ya. They refers ke gitu. Nah, udah dihitemin. They itu kan kata ganti dari apa? Lihat kalimat sebelumnya gitu ya. Itu akan lebih mudah. Coba sebentar. Oke.
masih ada PowerPoint tentang vocabulary, gimana kita nebak arti atau sinonim dari yang di teks. Juga pronoun referen, nah ini vocabulary itu terakhir. Pronoun referen juga ada outer purpose. Outer purpose entah di mana, kayaknya nggak ada masuk di sini, tapi suka ada outer purpose ini. Kembali lagi ke yang tadi ya. Pronoun referen saya rasa tidak perlu di inilah ya PowerPoint-nya. Tapi nanti saya akan share aja di Google Classroom, boleh untuk dilihat. Takutnya nanti waktunya tidak cukup. Nah, yang ini tadi blood plasma sudah ya. Yang ini Elizabeth Cochrane Seaman was an American journalist. Oke. Nah, the best way to learn reading itu ya ini latihan dari ngerjain soal. 932. Nah, tapi ini kita simpan saja dulu soal yang Elizabeth Cochrane dan Seaman. Ada satu PowerPoint yang saya mau sampaikan itu tentang outer purpose. The purpose of this text apa? Itu suka ada. Dan itu jawabannya simpel, jadi akan saya sampaikan di sekarang aja PowerPoint. Oke, ini jadi kalau nanti teman-teman menemukan pertanyaan tentang tujuan penulis atau disebutnya outer purpose, teman-teman harus ingat 3 kata PIE atau disingkat PIE. PIE, PIE. P stands for persuade, I stands for inform, E stands for entertain. Jadi kalau persuade itu mempengaruhi, inform ini tujuan penulisnya hanya untuk menginformasikan, kalau entertain ini untuk menghibur. Nah, contoh pertanyaannya biasanya seperti ini. What was the author's most likely reason for writing the selection? Ada tulisannya. Nah, to persuade, to inform, atau to entertain. Nah, to persuade sendiri kadang di soal readingnya itu pakai sinonim. Misalkan to apa? To influence gitu ya. Atau enggak kalau to inform jadi to explain. Kalau to entertain jadi to amuse. Nah, contoh soal lain. Which statement from the selection most likely reflects the author purpose in writing the selection? Why did the author most likely write this word or this phrase? Nah, kenapa ada di italic, bold, atau di pakai kapital, atau di quotation mark, dan lain-lain. Why did the author most likely include apa? Gitu. Nah, wait. Nah, pertama kita ke entertain dulu. Entertain ini kan menghibur. To entertain is to tell a funny story or to tell what a person or place is like in an interesting or funny way. You usually read something entertaining for fun. Jadi ketika kita baca hal-hal yang entertain itu kita enjoy gitu ya. Itulah entertain karena tujuannya memang untuk menghibur. Contohnya, nah, kita baca novelnya Harry Potter, kemudian kita baca novelnya ya yang entertain aja lah banyak. Kalau Anda entertainnya kan tiap orang beda. Ada orang yang entertainnya itu bisa memecahkan misteri di teks, di novel. Ada orang yang entertain itu terbawa dengan jalan ceritanya dan lain-lain macam-macam. Nah, ini contoh-contoh buku-buku yang entertaining, menghibur. Bawang merah, bawang putih, atau misalkan Perang Bubat, cerita Perang Bubat. Kalau teman-teman tahu ya, Perang Bubat ini cerita yang sampai-sampai mengakar orang Jawa dan Sunda tidak boleh menikah. Gitu ya. Base-nya itu dari situ. Kemudian,
ketika penulis wants to inform, mau menginformasikan. To inform is to teach a lesson or to show how to make something. You usually read something informational to read more about a certain subject. Kalau kita belajar di sekolah, nah terkadang buku-bukunya itu selalu kan informasional. Tandanya sih biasanya informasional itu dibuka dikit kita langsung ngantuk gitu ya. Beda dengan buku yang entertain seperti novel itu kita karena involved dengan ceritanya, jadi kita tertarik. Kalau inform ini susah, nggak susah sih maksudnya, yaitu agak sedikit butuh effort untuk bacanya. Contohnya non-fiction book, news stories, ensiklopedia, atau kalau misalkan teman-teman ada di kuliahan ataupun di sekolah SMA, selalu ada buku geografi, buku sejarah, buku apapun itu kan modelnya itu inform. Nah, kalau inform itu kan gitu, ketika baca itu karena tone-nya netral, jadi dia agak sedikit boring gitu. Kalau untuk yang nggak suka-suka banget dengan topiknya. Nah, ketika penulis mau persuade, kalau persuade ini mudah sekali dicari di YouTube nih, entah itu tulisan ataupun kalau YouTube ini kan video ya, katakanlah video debat calon presiden, wah itu udah jelas persuade. The author is trying to make the reader agree with something important. Jadi the author wants to persuade you to see their point of view. Gitu. Contohnya editorials in a newspaper or magazine. Kalau teman-teman suka baca teks bahasa Inggris, ada website kanal berita Indonesia yang berbahasa Inggris namanya The Jakarta Post. Jakarta Post ini selalu ada editorialnya, itu yang berisi opini-opini penulis-penulis yang tulisannya bagus-bagus dan opininya pun ya bagus juga, bebas-bebas tentang entah itu LGBT dan lain-lain, banyak. Boleh kalau suka baca Jakarta Post. Kemudian speech ya. Nah, speech ini yang kita lihat kalau di debat-debat calon presiden gitu ya, debat-debat yang lain. Nah, kita lihat now it's your turn. Kita lihat yang pertama. Recess is definitely too short. In order to do better in regular classes, there should be at least 1 hour recess twice a day. Recess ini break kali ya. Nah, kira-kira dari teks yang pertama itu entertain, inform, atau persuade? Yang mana kira-kira teks yang pertama? Apakah itu entertain, inform, ataukah persuade? Inform. Inform, okay, let's see. Inform. Okay. Oops, please try again. Yang mana berarti? Persuade. Nah, oke, kita lihat. Way to go, betul berarti ya. Nah, tandanya teman-teman kalau misalkan dia itu persuade, selalu ada kata ganti pribadi. Contohnya, kemudian selalu ada model. Should itu kan suggestion ya, saran. Nah, itu dia persuade. Nah, kemudian ini too short. Pakai kata too itu kalau misalkan teman-teman menulis naskah akademik itu nggak boleh terlalu berlebihan. Misalkan kata too short, too smart itu nggak boleh. Karena bias jadinya. Nah, di sini recess is definitely too short. Jadi opening penulis itu kan katakanlah break kayaknya ini. Break is definitely too short. Istirahatnya hanya sebentar, terlalu sebentar. Kemudian in order to do better in regular classes, there should be. Nah, ini kan ada saran masukan yang harus di ini. Maka ini persuade tuh. At least 1 hour recess twice a day. Jadi kalau ada persuade, teman-teman baca teks persuade itu langsung jadi agak emosinya tersentuh gitu ya. Apa? Oh iya ya, nggak? Oh iya ya, kita maksudnya emosinya tersentuh. Sedangkan kalau inform itu dia oh gitu. Cara memasak nasi goreng yang enak. Kita lihat di YouTube
Oh gitu. Nah itu inform. Tapi kalau persuade, nah itu agak berhubungan dengan emosi, entah itu dengan pro dan kontra ataupun suggestion, saran yang ada. Cirinya itu dia ada model pertama, kemudian penggunaan kata-katanya terlalu berlebihan. Kita lihat yang teks kedua. Toads and frogs are amphibians. Titik. Missouri has 25 species and subspecies or geographic races of toad and frogs. Nah, kalau yang ini kira-kira apa? Entertain. Entertain? Kita lihat. Ini ada apa? Entertain, way to go. Wait. Oops, salah ya, salah kliknya. Oops, please try again. Nah, yang ini bukan entertain ya, tapi apa kira-kira? Inform. Nah, ini inform, betul, way to go. Nah, kenapa inform? Nah, karena penjelasan. Oh, Toad iya. and frogs amphibi. Kemudian Missouri has 25 species. Jadi Missouri ini, daerah Missouri itu punya 25 spesies dan subspesies dari toads and frogs. Kita kan responnya hanya, oh, gitu. Kalau ini yang atas makan, there should be at least 1 hour. Setidaknya harus ada 1 jam istirahat 2 kali sehari. Itu makan suggestion. That's why ya persuade. Nah, yang terakhir ini entertain. Once upon a time, there lived a crazy teacher. She never assigned homework and had field trips every day. Ini kan menghibur tuh, sudah ada once upon a time. Oh, ini mah yang suka kita baca di novel-novel gitu ya. Nah, maka itu entertain. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa kita stop share dulu. Ada PPT satu lagi. Kok yang ini? Nah, loh, nah, kok. Oke. Nah, all you need to know about author purpose, position, and point of view. Jadi sebetulnya teman-teman ketika di teks real ya, teks real ini dia mungkin mempunyai tujuan lebih dari satu. Entah itu persuade, caranya dengan entertain. Jadi ada lebih dari satu tujuan. Entertain dulu, baru persuade. Atau ada informnya, tapi juga ada persuade-nya. Jadi kalau novel-novel seperti itu nggak melulu tujuannya hanya satu. Dia bisa jadi lebih dari satu atau bahkan lebih dari dua. Ya. Nah, to inform nih, contohnya ada di fact, details, instruction, explanation, description. Contoh lagi. Nah, can you identify the author's purpose? Katakanlah ada di botol obat gitu ya di belakangnya. For fast self-relief of fever and or pain. Nah, maka di yang seperti ini dia to inform. Gitu. Karena memang ya ini mah obat mah karena to inform ya. Kalau to persuade berbahaya. Nanti dosisnya lebih kan overdosis ya, siapa yang tahu kan nggak tahu. Nah, karena tanggung jawabnya besar maka ini mah netral dia. Mungkin belakangnya kan suka ada ya gitulah. Pokoknya intinya kalau yang ini outer purpose-nya inform, because dia biasanya netral gitu ya. Kemudian outer purpose to entertain, kalau kalian menemukan film-film yang lucu, Mr. Bean misalnya, kan itu entertain tuh. Tetapi di sisi lain ada persuade-nya juga. Ada isu-isu apa yang dibawa gitu kan. Dan ada informnya juga. Kemudian ini contohnya to purposes ya. Ada informnya, ada apa nih persuade. Kalau ada misalkan iklan-iklan diet itu kan ada informnya, ada persuade-nya untuk pakai produknya gitu ya.
Nah, ini chicken soup for the soul. AB apa ini? AB news ini AE news. Nah, chicken soup for the girl's soul. Kayak misalkan kalau teman-teman sekarang kan lagi booming film Korea nih ya. Korea drama, Korean movie, segala tentang Korea. Semenjak boomingnya itu, ada berapa muncul kedai makanan Korea. Dan ada berapa banyak rasa mie sekarang yang ada, wah itu apa yang kental-kental Korea gitulah. Jadi itu kan dari film, dia ada tuh informnya, bahwa Korea itu makanannya ini terlihat enak gitu ya. Ada entertainnya, menghibur, dan ada persuade-nya juga. Sampai-sampai jadi banyak kedai makanan Korea sekarang. Nah, seperti itulah. Can a text have two purposes? Of course. Nah, ini mah hanya untuk di luar reading ya. Tapi di dalam text reading itu biasanya tujuannya yang buat soal TOEFL dikerucutkan. Tujuannya itu hanya satu. Baik, ada pertanyaan? Enough, Mister. Jelas? Oke. Jika jelas, boleh teman-teman kerjakan lagi teks yang ada di modul ya. Nanti kita kerjakan di rumah, nanti kita bahas besok. Supaya teksnya udah dibaca duluan, jadi udah ngerti konteks, jadi tinggal nanti disamain. Nanti besok itu masih ada PowerPoint tentang vocabulary in context. Jadi bagaimana kita cara nebak vocabulary yang ada di teks, tapi tanpa kamus. Gitu. Itu saja mungkin yang akan disampaikan hari ini, yang sudah disampaikan maksud saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. See you tomorrow. Good night, everyone. Thank you, Mister. Good night. Thank you, Mister. Good night. Ya. Thank you, Mister.